Hai teman-teman yang juga sekarang sedang menunggu-nunggu gitu ya. Aduh, kok lama banget ya channel YouTube-nya Workaholic Class ini gak update. Jadi, for your information, saya kemarin lagi sibuk banget gitu ya dengan berbagai macam target. Mulai dari nulis buku, nota tim mentor di Workaholic Class, dan juga ngerjain project-projectnya Workaholic. Tapi tenang aja, mulai bulan ini, semoga paling nggak maksimal dari 2 minggu sekali itu bisa update konten terbaru di Workaholic Class. Yang juga nanti kontennya bisa kamu dengerin lewat podcast Kata Revi. Nah, sekarang apa sih yang akan kita bahas? Kali ini saya sebagai eh, pemateri gitu ya. Nanti karena saya punya rencana gitu, di channel ini tuh nggak cuma saya yang ngisi. Saya tuh pengen juga nanti mentor-mentor lain juga ngisi. Ya, semoga nanti bisa bermanfaat buat kamu yang pengen belajar lebih banyak tentang kepenulisan, tentang personal branding, dan lain-lain. Kali ini saya akan memasuki materi baru yang terkait dengan playlist yang intuitive branding. Dan kita akan bahas mengenai your best target audience atau target terbaik buat kamu yang sedang ingin membangun konten personal branding, tapi ya lewat metode intuitive branding pastinya, karena ini sesuai dengan materi yang akan kita lanjutkan di playlist ini. Nah, mungkin kamu sering berpikir, "Kak Revi, kalau saya sebagai penulis atau sebagai kreator, gimana ya caranya untuk bisa menemukan gitu target audiens yang terbaik? Risetnya seperti apa?" Ini juga dulu menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri. Karena menurut saya riset itu kan butuh waktu ya. Dan juga kadang-kadang kita pengennya itu ya mulai eksekusi gitu. Tapi gimana dong kalau misalnya kita sendiri masih buta gitu. Tapi kita pengen eksekusi, pastinya riset itu penting. Bagi saya riset adalah sebuah proses yang nggak bisa dilepaskan. Mau kamu nulis, mau menjadi kreator untuk topik-topik yang lain dan sebagainya. Karena yang paling penting tentunya bukan hasilnya, tapi proses brainstorming dan juga latihannya. Nah, kalau kamu masih baru, tentunya ada hal-hal yang bisa kamu kerjakan dulu gitu, tanpa harus menunggu sempurna. Sambil kamu riset, karena kamu masih newbie, maka kamu bisa mulai dari diri kamu. Gimana tuh? Nah, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saran saya, sebelum kamu mulai memutuskan untuk menjadi kreator konten atau membangun personal branding di sebuah topik, kamu harus tahu dulu nih, dalam waktu beberapa bulan belakangan atau 1 tahun belakangan, topik apa yang menjadi concernmu. Kamu bangun tidur kepikiran topik itu. Ketika kamu ditanya tentang hal-hal yang terkait sama topik yang kamu sukai atau kamu lagi tekuni ini, kamu bisa berbicara bermenit-menit sampai lebih dari setengah jam. Karena kamu punya banyak cerita soal bidang ini. Jadi intinya, kamu harus suka banget, passionate, atau kamu sudah menguasainya. Kalau kamu sudah menguasai dan menjadi expertise, tentunya ini menjadi sebuah hal yang lebih bagus lagi. Seperti yang saya alami, saya sendiri suka banget dengan aktivitas menulis dan udah nulis dari tahun 2014 secara profesional. Kalau buat hobi, malah jauh lebih lama lagi, mulai dari masih kecil, usia 8 tahun gitu kan. Jadi kalau masih baru ya kamu punya dirimu sendiri gitu, dirimu di masa lalu. Akan lucu kalau kamu mau membangun personal branding yang kamu sendiri nggak terlalu suka, kamu juga masih anget-angetan gitu ya. Kadang kamu mikir topik ini, kadang kamu mikir topik yang lain, terus kamu juga nggak punya pengalaman untuk mempelajari hal tersebut. Nah, apa yang kamu mau bagikan? Pengalaman belajar seperti apa yang mau kamu sharing di medsosmu? Karena sebelum-sebelumnya, saya kan kalau kamu pengen tahu gitu ya tentang topik intuitive branding ini sejak awal, kamu bisa cek lagi di channelnya Workaholic Class. Di situ kan saya cerita bahwa sebagai seorang kreator, jangan membuat atau menyusun topik yang bukan kamu banget alias fake. Karena personal branding itu bukan menampilkan sesuatu yang bukan kamu gitu. Karena kamu yang kelihatan keren dan kamu yang kelihatan kaya, akhirnya kamu maksain buat pakai baju yang branded sampai nyewa. Sekarang kan ada ya, kita bisa nyewa baju di butik itu untuk
pesta atau untuk dipakai sehari untuk pemotretan dan lain-lain. Kamu bilang itu adalah pakaianmu sendiri, lalu kamu rela gitu untuk nyewa mobilnya teman buat ngakuin itu mobilmu dan kamu menjalani kehidupan yang sebenarnya bukan dirimu. Personal branding itu kan sesuatu yang nyata ada di dalam hidupmu, menjadi lifestylemu, dan ini yang ingin kamu memang kamu izinkan orang untuk tahu sehingga membentuk personal di benak mereka. Itulah personal branding. Jadi kalau sekarang kamu bingung mau target audiens dari mana, kamu mau riset masalah seperti apa, ceklah dirimu sendiri di masa lalu. Terutama kalau kamu masih baru. Makanya kamu harus tahu apa sih topik yang udah kamu pelajari lama banget. Atau udah kamu kuasai, atau udah kamu sukai, meskipun kamu tidak menguasai dan juga tidak mempelajarinya secara khusus. Dan menariknya lagi, kamu bisa menjadikan dirimu di masa lalu itu yang emang gak harus sudah perfect itu posisinya. Kamu bisa pilih salah satu. Entah kamu udah mempelajarinya atau kamu udah menyukainya sejak lama. Contohnya, kamu gak bisa gambar. Tapi kamu suka banget sama yang namanya komik manhwa untuk komik Korea atau komik Jepang yang kita sebut manga. Kamu suka banget membaca itu tiap hari. Nggak ada satu hari pun terlewat tanpa membaca komik. Nah, ini bisa kamu jadikan tuh sebagai bahan kreator atau bahan riset. Kamu pengen banget menjadi tempat orang-orang untuk tahu judul-judul komik yang bagus dengan topik-topik yang keren, nggak cuma sekedar hiburan ya buat anak kecil kayak Doraemon gitu. Jadi kamu mau membagikan judul-judul yang bisa memberikan inspirasi buat keluarga. Ada juga komik yang bahas bisnis, ada juga komik yang membahas soal pembedahan di trauma center seperti The Trauma Code yang juga udah dijadikan drama Korea. Nah ini ilmunya banyak kan dari situ. Meskipun itu awalnya dari komik. Saking bagusnya sampai dijadikan adaptasi entah itu series atau drama. Nah, kamu bisa menjadi rujukan buat orang-orang yang ingin mencari tahu reviewnya atau rekomendasinya. Kamu juga bisa membahas pembedahan karakter di dalamnya. Kalau kamu udah suka, meskipun itu nggak kamu kuasai, kamu bisa bahas itu berjam-jam gitu loh. Dan personal branding itu akan nempel, oh ini si Bella yang emang dia jago banget kalau nyari judul-judul yang bagus gitu. Jadi orang kalau mau mencari judul komik terbaru pasti akan lari ke akun. Kerjasama yang bisa kamu dapatkan bisa aja dari penerbit di Indonesia suka sama reviewmu dan mengajakmu untuk menjadi reviewer tetap. Kamu bisa dibayar lewat buku atau komisi. Nah ini menarik kan? Kamu juga bisa menjadi seorang afiliator untuk buku-buku yang dijual di akun penerbit. Itu bisa juga terjadi. Nah, perkembangannya banyak ya, meskipun kamu tidak jago gambar atau kamu bukan seorang komikus. Nah, kalau ke sekarang, selama 2 tahun ini kamu juga sudah bekerja di satu bidang dan kamu juga kebetulan ya suka sama bidang tersebut, kamu mau menguasainya, ini akan lebih oke lagi karena kamu gak cuma suka aja, tapi kamu bisa ngasih metode, kamu bisa menjadi seorang mentor gitu. Jadi pilihan untuk personal branding itu ragamnya luas banget. Kamu gak harus memberikan tips edukasi. Lah, kalau kamu emang bukan seorang expert, ya jangan membagikan topik seolah kamu adalah seorang masternya gitu ya. Daripada kamu penipuan. Mending kamu pilih dari angle sebagai seorang penikmat, sebagai seorang pembelajar, itu lebih bagus lagi. Jadi makanya kenapa kamu bisa pilih salah satu di antara tiga ini sebagai bahan riset audiensmu. Nah, kenapa kok dirimu di masa lalu itu bisa menjadi target audience? Ya alasannya kamu sudah menuju ke sebuah proses gitu. Kamu juga udah punya cerita dari yang awalnya nggak suka bisa jadi cinta, itu kenapa? Lalu yang awalnya prosesnya kamu cuma biasa aja sama topik ini, tapi kenapa kok jadi kepo? Kamu jadi belajar. Di saat kamu sedang menekuni sesuatu, entah karena kamu suka, entah karena kamu menguasainya, atau mungkin karena kamu emang cinta aja sama topik itu, meskipun bukan bagian dari pekerjaan. Ini pasti ada cita-cita menarik, suka dukanya.
bisa kamu bagikan. Dan masalah-masalah yang muncul selama kamu menekuni bidang tersebut itu juga bisa menjadi bahan konten. Makanya perlu ada eh, kesadaran gitu. Kalau misalnya kamu mau bikin konten personal branding. Udah berapa lama kamu suka atau mau menekuni bidang ini? Jangan karena lagi FOMO, ada yang banyak bahas digital marketing padahal kamu masih baru belajar. Terus kamu sok-sokan pakai ChatGPT doang gitu ya bikin tips. Lama-kelamaan itu mungkin audiensnya bisa kamu tipu karena kontennya bagus. Tapi jiwamu, pikiranmu, apakah bisa kamu tipu terlalu lama? Kalau kamu nggak benar-benar suka dan passionate sama topik tersebut. Pastinya lama-kelamaan ya energinya bisa habis. Kamu burn out. Entah karena kehabisan ide atau emang hanya karena kamu nggak suka. Itulah bahayanya kalau kamu tidak melakukan atau tidak merenungi apa aja yang ingin kamu jadikan bahan konten. Terus bahannya untuk riset target audience ini itu apa? Yang pertama pastinya kamu riset masalah-masalahmu yang dulu, suka dukanya, pengalamannya seperti apa. Kemudian untuk menambah resepnya, untuk menambah bahan masakan untuk personal brandingmu, pastinya kamu mulai mengingat kembali proses belajarmu dan penggalianmu. Kemudian kamu juga bisa cerita tentang keberhasilan dan kegagalanmu selama menekuni bidang tersebut. Terutama kalau kamu ada niatan untuk monetisasi. Seperti saya juga nggak cuma cerita soal kemenangan waktu ikut lomba atau seleksi penerbit. Saya sering kok menceritakan pengalaman saya ketika burnout, ketika mengalami cedera saat menulis, dan lain-lain. Dan itu ternyata bisa menarik engagement, minimal orang bisa ikut cerita atau curhat. Dan yang terakhir pastinya karena target audience itu kamu ya secara spesifik, jadi kamu udah tahu gitu apa aja yang bisa kamu jadikan sebagai bahan konten. Kalau misalnya kamu bingung menentukan siapa ya target audiensku, ya udah kamu coba aja nih target audiensnya dirimu sendiri. Gendernya ya sesuai dengan gendermu sekarang gitu kan. Terus permasalahan-permasalahannya juga sesuai dengan permasalahanmu di masa lalu. Jadi, gimana? Apakah kamu masih bingung untuk mulai membuat konten personal branding? Yang pastinya saya harap kamu tidak hanya sekedar riset untuk masa lalumu ya, tapi kalau sudah berkembang dan terus mulai banyak sekali ide yang muncul, kamu juga perlu riset dari kompetitor atau sesama kreator yang punya niche dan topik yang sama denganmu. Riset itu sangat penting karena bagi saya riset itu membuat kita jadi tahu apa yang sekarang emang lagi booming, strategi apa yang sekarang bisa kita praktekkan, dan evaluasi apa yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri supaya konten personal brandingnya jadi lebih cakep. Nah, demikian konten hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ngasih komentar di kolom YouTube atau di Spotify. Sampai jumpa di konten berikutnya.